Tasya. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari Diklat Terpusat, yaitu 7 budaya kampus. Nah, yang pertama itu integritas. Nah, integritas itu bisa kita katakan kejujuran. Lalu yang kedua itu kajian. Nah, yang ketiga itu peduli lingkungan. Keempat itu apresiasi. Yang kelima itu berkarya. Jadi kita harus menciptakan inovasi dan terobosan terbaru gitu. Terus yang keenam berpikir kritis dan solutif. Terus yang ketujuh itu berhimpun. Tentu saja kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita sangat butuh untuk berhimpun. Nama saya Hasna dan saya akan menjelaskan salah satu materi Diklat Terpusat hari kelima, yaitu tugas perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia yang susila dan demokrat, yang satu memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya, dan yang kedua adalah cakap memajukan ilmu pengetahuan, yang ketiga cakap dalam memangku jabatan atau pekerjaan. Nah, itu tadi adalah tugas perguruan tinggi. Halo, saya Rosa. Saya akan menjelaskan tentang Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ. Jadi, HMJ adalah organisasi atau badan kelengkapan KMITB yang memiliki karakteristik sesuai dengan bidang keilmuannya. HMJ menaungi seluruh mahasiswa yang berada dalam satu program studi. Namun, bisa juga lebih dari satu program studi asalkan masih berada dalam satu rumpun yang sama dan memiliki visi yang sama. HMJ memiliki hubungan koordinatif dengan KMITB. Namun mereka itu bersifat otonom, sehingga HMJ berwenang penuh atas seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakannya di tingkat program studi. Selain itu, HMJ juga diwajibkan untuk mengirimkan satu senator kepada Kongres KMITB, sehingga pada dasarnya peran HMJ di KMITB ini adalah untuk menampung aspirasi dari seluruh mahasiswa di jurusannya. Aspirasi tersebut akan membantu KMITB dalam membentuk visi dan misi yang sebisa mungkin akan menjawab seluruh tujuan dan kebutuhan HMJ di ITB. Nah, visi misi ini nantinya akan mengarahkan KMITB dalam membentuk program kerja-program kerjanya. Halo, saya Yasha. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi Dikpus yang bertemakan empati. Empati adalah keadaan mental atau emosional yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Empati dibagi menjadi dua jenis, yaitu kognitif dan afektif. Empati kognitif adalah proses memahami perspektif orang lain, sedangkan empati afektif adalah respon emosional terhadap orang lain tersebut. Empati dapat menjadi berbahaya apabila seseorang sangat berempati terhadap orang lain tersebut, sehingga dia tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang ada pada lingkungannya saat berempati, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Empati yang baik adalah empati yang bisa mendapatkan win-win solution. Empati yang baik adalah empati yang dapat memberikan win-win solution terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu, ada 6 tips yang dapat kita lakukan untuk membangun rasa empati. Yang pertama adalah membaca lebih banyak literatur sehingga kita tahu mana empati yang baik dan benar. Yang kedua, mendengarkan orang dengan lebih baik. Yang ketiga, memposisikan diri kita di posisi orang lain tersebut. Yang keempat, mengamati kondisi orang lain. Yang kelima, menantang praduga tanpa pengamatan. Serta yang terakhir adalah mencoba kehidupan orang lain. Merumuskan masalah, ada 2 alat yang dapat kita gunakan, yaitu metode 5 whys dan gap analysis. Kalau metode 5 whys itu, jadi kita menyertakan tindakan terus-menerus bertanya mengapa dan mengapa sampai akhirnya kita menemukan akar permasalahannya. Kalau misalkan yang gap analysis itu, kita membandingkan kondisi ideal dengan kondisi realitanya. Nah, lalu setelah merumuskan masalah, kita membutuhkan sesuatu untuk menguraikan masalahnya kan. Jadi kita punya 2 alat juga. Nah, alat yang pertama itu namanya fishbone diagram, dan yang kedua adalah metode pestel. Kalau fishbone diagram itu, jadi sebenarnya kita punya satu inti masalah. Nah, inti masalah ini nanti diurai-uraikan lagi ke masalah-masalah yang menyebabkan inti masalah tersebut.
Nah, masalah-masalah ini digambarkannya seperti bentuk tulang ikan. Kalau yang pastel itu dia menguraikan masalahnya itu berdasarkan faktor-faktor pastel, yaitu P-nya politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, T teknologi, E environment, dan L legal. Untuk materi empati cukup sekian dan terima kasih. Halo, saya Armando Subagari dari. Sekarang saya akan menjelaskan tentang identitas mahasiswa. Nah, identitas adalah ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi identitas mahasiswa itu ada 3. Biasa disebut POP mahasiswa, yaitu potensi, posisi, dan peran. Nah, yang pertama adalah posisi. Posisi adalah bagian dari realitas bangsa atau masyarakat yang biasa yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih. Nah, untuk potensi yaitu kesanggupan, kemampuan, atau daya yang dapat dikembangkan, yaitu hard skill, soft skill, idealisme, dan fasilitas. Nah, untuk peran sebagai mahasiswa yaitu mengabdi kepada masyarakat. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Rijal Ansarullah dari Manajemen Rekayasa Industri. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu materi Dikpus, yaitu RUK atau Rancangan Umum Kaderisasi. Rancangan Umum Kaderisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah orientasi, yaitu untuk mahasiswa tingkat 1. Kemudian tingkat 2 adalah masa-masanya kita untuk berkegiatan aktif dan berkarya. Lalu yang ketiga adalah kita menjadi seorang orang yang membuat suatu keputusan dan memegang jabatan. Dan yang keempat adalah orang yang menjaga nilai. Itu adalah tahapan dari Rancangan Umum Kaderisasi yang kami dijelaskan di materi Dikpus. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan kami semua cinta Indonesia.